Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama saya di pelajaran agama Katolik untuk kelas 9. Nah, saya berharap kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga kita tetap dianjurkan untuk menjaga kesehatan di rumah ya. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita mau menyapa Tuhan karena Dia masih menganugerahkan hari yang indah untuk kita. Nah, yang tahu lagunya kita nyanyi bersama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu sepanjang malam ini. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Nah, anak-anak, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan pelajaran kita dari bab 1 yang berjudul Allah berkehendak menyelamatkan semua orang. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke pelajaran bab 2 yang berjudul Orang Beriman Hidup di Tengah Masyarakat. Tentunya pelajaran kita pada hari ini merupakan lanjutan dari pelajaran kita yang sebelumnya. Nah, anak-anak, Allah berkehendak menyelamatkan semua orang. Maka puncak keselamatan yang ditawarkan oleh Allah itu tergenapi dalam diri putranya Yesus Kristus. Nah, topik pertama yang akan kita bahas pada bab ini itu berjudul hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Mungkin kalian sering mendengar kata hak dan kata kewajiban. Nah, mungkin juga kalian sudah paham apa arti hak dan apa arti kewajiban. Nah, kewajiban itu merupakan tuntutan atau sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, hak itu merupakan sesuatu atau apa yang kita peroleh setelah kita melakukan kewajiban kita dengan baik. Nah, sama seperti di gereja juga, kita mempunyai hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Sebagai anggota gereja Katolik, kita mempunyai kewajiban. Kewajiban itu termuat dalam 5 perintah gereja. Perintah gereja yang pertama itu adalah hendaknya kamu merayakan Ekaristi pada hari Minggu atau pada hari yang ditentukan, dan hendaknya juga jangan melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Itu perintah gereja yang pertama. Perintah gereja yang kedua itu mengaku dosa setidak-tidaknya sekali dalam setahun. Mengaku dosa paling minimal itu sekali dalam setahun. Itu perintah gereja yang kedua. Perintah gereja yang ketiga yaitu sambutlah tubuh Kristus pada hari Paskah. Sambutlah tubuh Kristus pada hari Paskah. Perintah gereja yang keempat itu berpantang dan berpuasalah pada hari yang ditentukan. Berpuasa dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. Dan perintah gereja yang kelima, hendaknya kamu membantu kebutuhan material gereja
seturut dengan kemampuan masing-masing. Maka gereja menjadi tanggung jawab atau gereja menjadi milik kita bersama, maka segala kebutuhan material gereja harus kita bantu sesuai dengan kemampuan. Nah, anak-anak, itulah 5 perintah gereja yang menjadi kewajiban kita sebagai anggota gereja. Dan 5 perintah gereja ini merupakan syarat minimal. Artinya ini masih minimal. Nah, maka untuk dapat mencapai kewajiban yang lebih maksimal, maka kita harus mengamalkan segala kehendak atau segenap tuntutan gereja yang ditentukan. Nah, anak-anak, Gereja Katolik memberikan pendasaran mengapa setiap anggota gereja dituntut untuk melakukan kewajibannya. Nah, anak-anak, dalam kitab hukum kanonik atau yang disingkat dengan KHK. Nah, bagi anak-anak yang belum pernah melihat bagaimana itu KHK atau kitab hukum kanonik, bisa dilihat gambarnya di atas ya. Nah, dalam KHK atau kitab hukum kanonik nomor 204, di sana disebutkan bahwa dengan sakramen baptis semua anggota gereja mengambil bagian dalam tugas Kristus. 3 tugas Kristus. Yang pertama itu imam, yang kedua itu nabi, dan yang ketiga itu raja. Nah, anak-anak, pendasaran yang kedua yang ingin kita lihat itu tertulis dalam Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai dengan 40. Di sana dikatakan bahwa untuk duduk di sebelah kanan Bapa itu adalah orang-orang yang sudah ditentukan atau orang-orang yang kepada mereka sudah disediakan. Nah, apa artinya orang-orang yang kepada mereka sudah disediakan? Yaitu orang-orang yang hidup menurut kehendak Allah dan mengikuti segenap perintah Allah dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, demikian materi kita pada hari ini. Semoga dengan menonton video ini kalian semakin mengerti mengenai hak dan kewajiban kita sebagai anggota gereja. Maka saya mengucapkan semoga kalian tetap mampu menjaga kesehatan di rumah dan jangan lupa bersyukur. Akhir kata saya mengucapkan God bless us.